Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Informasi di slip Batu Gio dengan jelas mengkonfirmasi identitas Raja Obat Qingchen dan Zhu Qingfeng. Singkatnya, hormati keduanya, jika tidak para tetua di belakangnya tidak akan sanggup melindunginya. Ini sudah berakhir tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya prajurit itu. Komandan Jia menjawab, kita tidak perlu memikirkan hal lain karena pihak lain telah melepaskan kita. Jelas mereka tidak mengambil hati apa yang baru saja kita lakukan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengikuti aturan mereka dan menyelesaikan tugas dengan baik. Di lain sisi, keluarga Huang mengirim 4 tetua inti masing-masingnya dengan basis kultivasi Wu Huang tahap awal. Melihat kedatangan rombongan Huang Yualong, Huang Guan yang dipenjara dan ditekan oleh kotak segel itu berteriak serak. Para tetua, tolong selamatkan aku. Qingchen dan rombongannya berjalan keluar dari toko. Dengan acuh tak acuh berkata, mengapa hanya ingin menyelamatkan orang, bagaimana dengan kompensasinya? Huang Yualong memandang Qingchen dengan jijik dan berkata, berani meminta kompensasi pada keluarga Huang kami, kamu terlalu arogan. Qingchen berkata dengan santai, sungguh sepertinya keluarga Huangmu tidak memiliki ketulusan sama sekali. Satu persatu tetua itu mencoba mengangkat kotak segel yang memenjarakan Huang Guan. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya mereka berempat menembak secara bersamaan. Segel itu hancur dan Pan Tianyin pun terpental ke depan menghancurkan tangga toko keluarga Zuo. Akan tetapi Huang Guan dan yang lainnya yang masih berada di sana secara alami kehilangan perlindungan kotak segel. Di bawah serangan 4 kaisar bela diri itu, mereka meledak secara langsung dan menghilang menjadi abu. Qingchen menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum sambil bertepuk tangan dan berkata, luar biasa, ini terlalu menakjubkan. Tuan besar keluarga Huang benar-benar luar biasa. Mereka tidak hanya meledakkan harta sejati pemuda ini, tetapi dia bahkan membunuh orang-orangnya sendiri. Ini benar-benar menakjubkan. Sayangnya itu juga menghancurkan tangga kami. Sepertinya kita harus menambahkan beberapa pil peringkat 7 lagi ke kompensasi sebelumnya. Qingchen tersenyum. Orang-orang dari keluarga Huang muntah darah mendengar ini. Nah, kamu mencari kematian, teriak mereka bergegas menuju Qingchen. Qingchen berkata, Pak Tua, giliranmu, karena Huang Guan sudah mati, tangkap saja orang-orang ini untuk melunasi hutangnya. Ekspresi Qingchen menjadi dingin. Huang Yuanlong dan yang lainnya sangat marah karena diabaikan. Baru saja mereka akan menembak, tetapi tiba-tiba ekspresi mereka jadi berubah. Di bawah telapak tangan lelaki tua Dabei, serangan mereka berempat hancur satu demi satu. Bagaimana ini, gumam mereka, dasar serangga kecil, ucap Pak Tua Dabei menghina. Keempat Huang Yuanlong benar-benar terpana. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka berkata, ayo lari. Teriak mereka berempat berbalik pada saat yang sama dan ingin melarikan diri dari sana. Pak Tua Dabei terkekeh, dia menggenggam jarinya dan penjara spasial mulai terentang. Huang Yuanlong berkata dengan marah, yang mulia, apa yang Anda inginkan? Qingchen tersenyum dan berkata, oke, saya akan mengatakannya lagi. Kalian dari keluarga Huang sebelumnya telah menghancurkan toko keluarga Zuo saya. Kami berbelas kasih dan tidak ingin masalah ini menjadi besar. Kami hanya ingin keluarga Huang Anda memberikan kompensasi yang wajar. Tidak masalah, selama keluarga Huang Anda membayar kompensasi, Anda semua dapat pergi dari sini. Tetapi jika Anda tidak mengeluarkannya, kalian semua harus ditahan dulu. Huang Yualong berkata, yang mulia, bahkan jika seseorang dari keluarga Huang secara tidak sengaja merusak barang-barang keluarga Zuo Anda seharusnya tidak perlu terlalu agresif. Qingchen menjawab, jika kami tidak cukup kuat, apakah Anda akan masih mengatakan sesuatu seperti ini? Saya khawatir toko obat Zuo kami akan dihancurkan oleh keluarga Huang Anda sejak lama.
Jangan bicara omong kosong lagi, saya beri Anda dua pilihan, membayar kompensasi atau terbaring di sini dan menunggu seseorang menebus Anda. Yaolong menggertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan membayar. Berapa banyak yang kamu inginkan?" "Tidak banyak, hanya 100 pil Wang Pin, tetapi kamu baru saja menghancurkan tangga, ditambah 10 pil Wang Pin lagi, total 110 pil," jawab Qinchen. Wang Yaolong hampir pingsan mendengarnya. Sebagai keluarga teratas di kota Dandao, jumlah pil Wang Pin di semua toko mereka hanya ada lusinan. Dia berkata, "Yang mulia, harga ini terlalu tinggi, kami tidak bisa mengeluarkannya, Anda terlalu memeras." Wang Yaolong gemetar karena marah. Wajah Qinchen tenggelam dan berkata, "Kalian mengatakan itu sekarang, kami dengan baik hati tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan sebelumnya, dan hanya meminta Anda untuk memberi kompensasi. Sepertinya Anda tidak memiliki ketulusan. Pak Tua, lakukan." Orang tua Dabe menyeringai dan menamparnya dengan telapak tangan. "Tunggu!" teriak Wang Yaolong meraung dan berkata dengan marah, 110 pil Wang Pin terlalu banyak, tidak mungkin bagi keluarga Huang kami untuk membayarnya. Bisakah itu lebih akomodatif?" Qinchen menyentuh dagunya dan berkata, "Ah, baiklah, tidak apa-apa, tuan muda ini akan memberi Anda kesempatan. Satu pil Wang Pin bernilai 5 juta batu asli kelas menengah. Anda bisa menghitungnya sendiri. Bagaimanapun nilainya tidak boleh kurang. Tentu saja 50 pil Wang Pin harus ada." "Mustahil," ucap Yaolong. Bukannya dia tidak setuju, tetapi bahkan jika dia setuju, Patriark pasti tidak akan setuju. Qinchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ah, lupakan saja, kamu sepertinya bukan pemimpin keluarga Huang, jadi tetaplah tinggal di sini." Kemudian Qinchen mendesak Fan Tianyin. Kotak segel langsung naik tertiup angin dan berubah menjadi seukuran bukit, menekan semua keluarga Huang di bawahnya. Qinchen menggelengkan kepalanya dan kembali ke dalam toko. Pada saat ini penonton yang tak terhitung jumlahnya di sekitar toko memandang keluarga Huang yang dipenjara di depan pintu. Keempat Huang merasa sangat malu dan berkata sesamanya, "Sejak kapan keluarga Zuo ini mendatangkan master seperti itu?" Setelah hanya sebatang dupa, Patriark keluarga Huang dan Patriark keluarga Liu mendatangi toko keluarga Zuo. Setelah melihat pemandangan di pintu masuk toko, Liu Xinhou dan yang lainnya tercengang karena di depan puluhan orang dari keluarga Huang berbaris berjajar, sedang ditekan oleh segel hitam besar. Kepala keluarga Huang juga datang ke depan, wajahnya berubah drastis. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan gambaran seperti itu terjadi. Dia bergumam, "Tuan, macam apa yang bersembunyi di keluarga Zuo ini yang benar-benar dapat memaksa Huang Yaolong dan yang lainnya sampai ke titik seperti itu?" Liu Xinhou berkata, "Kakak Huang, apakah kamu yakin master ini benar-benar diundang oleh keluarga Zuo?" Ekspresi Liu Xinhou sedikit berubah. Dia tidak bodoh sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi kepala keluarga. Sebelumnya, Huang Dongxing hanya mengatakan bahwa Huang tua mereka telah membawa sekelompok orang dan tidak ada berita, tetapi dia tidak mengatakan bahwa ada 4 tetua juga telah ikut. Mampu mengotak-atik 4 kaisar bela diri dengan begitu santai, kekuatan lawan jelas tidak bisa diremehkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Patriark keluarga Huang juga tampak jelek dan berkata, "Saudara Liu, mungkin ada musuh besar di toko pil keluarga Zuo, jangan ceroboh." Patriark keluarga Liu mengeluh dalam hatinya bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dia tidak berdaya karena keluarga Liu ingin bekerja sama dengan keluarga Huang. Jadi tentu saja dia harus membantu. "Aku akan melepas segel ini," ucap Liu Xinhou mendengus dingin dan tangannya yang besar terulur. "Sangat berat," gumam Liu Xinhou. Dari dalam toko terdengar suara, "Siapa yang berani menyentuh kotak segel bensau?" Dan sekelompok orang berjalan keluar dari gedung pil keluarga Zuo. Itu adalah Qinchen dan yang lainnya. Zuo Muxian berbisik ke telinga Qinchen, "Chen kecil, orang ini adalah Huang Dongxing, kepala keluarga Huang, dan Liu Xinhou, patriark keluarga Liu.
Patriark keluarga Liu telah menyelamatkan Huang Youlong dan yang lainnya dari kotak segel. Huang Youlong berkata dengan cemas, "Patriark, cepat pergi." Tiga tetua lainnya sekarat, tetapi mereka terus mengedipkan mata. Adegan ini menyebabkan hati Huang Dongsheng tenggelam dan dia tiba-tiba merasa tidak enak. Namun dia juga kepala keluarga Huang, bagaimana mungkin dia bisa pergi seperti ini? Jika ini masalahnya, bagaimana keluarga Huang akan berdiri di kota Dandau di masa depan? Dia berkata, "Zhuo Muxian, kamu sangat berani, kamu berani menyerang keluarga Huang saya. Apakah kamu ingin mati?" Huang Dongsheng berkata dengan dingin, "Patriark Huang, jangan bicara omong kosong dengannya. Keluarga Zhuo ini telah berani menjadi liar di Dan City. Mereka cukup berani, lebih baik menangkapnya secara langsung dan menyerahkannya ke Dan Pavilion," ucap penatua dari keluarga Liu. Dia melanjutkan, "Biarkan saya menangkap orang-orang ini untuk Patriark Huang." Dia meledak dengan pukulan, langsung menyapu Qin Chen dan yang lainnya seperti meteorit yang jatuh. Tiba-tiba sesosok berjalan keluar dari belakang Qin Chen. Itu adalah Pak Tua Dabei. Dia mencibir dan melontarkan pukulan yang sama. Ketika kedua tinju bertabrakan, tetua keluarga Liu terbang dengan keras menyemburkan seteguk darah. Baik Liu Xinhou dan Huang Dongsheng sama-sama terkejut. Tetua itu adalah master puncak tahap awal Wu Huang. Ternyata lawannya adalah seorang Wu Huang tingkat menengah. Pada saat ini ekspresi Liu Xinhou berubah drastis dan dia buru-buru memarahi tetua itu. "Pergi, diam dan ikuti aku." Patriark Liu, Huang Dongsheng berseru ketakutan. Liu Xinhou berkata, "Patriark Huang, ini adalah masalah keluarga Huang Anda. Maafkan aku karena tidak bisa membantu. Saya juga berharap Patriark Huang dapat memaafkan saya." Wajah Huang Dongsheng pucat. Liu Xinhou ini terlalu tidak bisa diandalkan. "Hehe, datang sesukamu dan pergi sesukamu. Apakah semudah itu?" ucap Pak Tua Dabei. Kekuatan spasial yang menakutkan menyapu dan langsung menyelimuti mereka. Mereka bertiga terkejut dan buru-buru mendesak penghalang batas di tubuh mereka, tetapi itu tidak berguna. Senior junior adalah patriark keluarga Liu secara tidak sengaja datang ke sini dan meminta senior untuk memaafkan, ucap Liu Xinhou dengan tergesa-gesa. "Karena kalian telah di sini, maka tetaplah di sini," jawab Pak Tua Dabei. Di lain sisi, mengetahui bahwa Zhu Qingfeng dan Qin Chen adalah seorang raja obat, hati Zhu Muxian benar-benar lega. Memikirkan keluarga Huang menipunya dan menjebak keluarga Zhuo mereka selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba marah dan berkata, "Huang Dongsheng, Anda telah menjebak keluarga Zhuo saya dan hari ini Anda mengirim seseorang ke toko keluarga Zhuo saya untuk menjadi liar. Anda benar-benar seorang pengganggu keluarga Zhuo saya." Duar! Zhu Muxian menghantam wajah Dongsheng dengan bogemnya. Huang Dongsheng berteriak, kekuatan di tubuhnya telah disegel. Lagi! Duar! 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 Zhu Muxian melampiaskan amarahnya dan membombardir Huang Dongsheng terus-menerus, membuat Huang Dongsheng berteriak dan marah pada saat yang bersamaan. Setelah hampir setengah batang dupa, Zhu Muxian akhirnya berhenti karena kecapean, napasnya mulai sesak. "Zhu Muxian, apa yang kamu inginkan?" Huang Dongsheng berkata dengan dingin. Saat ini dia sudah terbaring di tanah. Qin Chen yang masih diam akhirnya berkata, "Ku beri Anda dua pilihan. Yang pertama membayar kompensasi atas kerugian keluarga Zhuo, dan yang kedua adalah ditekan oleh kami di sini. Silahkan pilih." Qin Chen berkata dengan dingin, "Adapun kalian berdua, serahkan 20 pil Wang Pin dan kamu bisa pergi dari sini." Qin Chen berkata pada Patriark Liu Xinhou, "Kami bersedia," ucap Liu Xinhou menghela napas lega. Kepala keluarga Liu sangat gembira. Setelah membayar kompensasi, dia berbalik dan pergi. Qin Chen juga tidak menghentikan mereka. Setelah sebatang dupa, akhirnya tetua keluarga Huang membayar semua kompensasi. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Saya adalah orang yang selalu mudah diajak berbicara. Sekarang setelah Anda membayar kompensasi, jadi silakan pergi dari sini. Tapi jika lain kali, ini tidak akan semudah itu." Keempat Huang Dongsheng mengangguk dengan cepat. "Terima kasih Tuan." Qin Chen membiarkan keluarga Huang dan rombongannya pergi. Beberapa mil dari sana, penatua itu berkata, "Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dongsheng menjawab, "Kamu tunggu di sini, aku akan segera pergi ke Pavilion Pil."
Hari ini jika aku tidak membunuh putra itu, aku, Huang Dongsheng, bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Huang Dongsheng meraung, ekspresinya ganas seperti iblis. Di toko keluarga Zuo, Tuan Qin, karena Anda telah melakukannya, mengapa Anda tidak membunuh semua orang itu, tetapi malah melepaskannya? Ini adalah bencana. Melihat Huang Dongsheng dan yang lainnya pergi, lelaki tua Dabei bertanya dari samping. Qin Chen meliriknya dan berkata, "Saya tahu cara bertarung dan membunuh sepanjang hari. Tidakkah Anda mengerti bagaimana meyakinkan orang dengan kebajikan?" Mendengar itu, Pak Tua Dabei hampir memuntahkan makan malamnya kemarin. "Chen kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ucap Zhu Muxin juga bertanya dengan hati-hati dari samping. Meskipun Qin Chen dan Zhu Qingfeng keduanya adalah raja obat, di belakang keluarga Huang adalah wakil kepala Papiliun Alkimia, salah satu dari 3 raksasa di seluruh kota alkimia. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Patriark Zuo, jangan khawatir. Sekarang tuan muda ini telah bertindak secara alami, saya akan memiliki solusi. Tetapi untuk saat ini jangan tinggal di toko ini lagi. Segera tutup toko, hindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Orang-orang dari keluarga Huang pasti akan kembali untuk membalas dendam. Sekarang buatlah keputusan," ucap Qin Chen sambil melambai ke Komandan Jia yang masih bersembunyi di kejauhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.